Selamat pagi semuanya para peserta didik. Kali ini kita akan belajar IPA. Materinya klasifikasi materi dan perubahannya dengan subtopik unsur senyawa dan campuran. Peserta didik tetap semangat belajar ya, walaupun kamu belajarnya dari rumah. Ya. Oke, yuk kita ikuti pembelajarannya. Klasifikasi materi dan perubahannya. Berdasarkan komposisinya, materi diklasifikasikan menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal ada dua, satu unsur, dua senyawa. Campuran ada dua, campuran heterogen, campuran homogen. Campuran heterogen itu dapat berupa koloid dan suspensi. Sedangkan campuran homogen itu contohnya adalah larutan. Ya, kita akan bahas ini satu-satu. Yang pertama nanti unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Ini contoh dalam kehidupan di alam. Ini adalah unsur natrium, belerang, emas. Ya. Kalau unsur ini kita lihat di bawah mikroskop, maka kita akan melihat unsur natrium terdiri dari atom-atom natrium. Ini unsur belerang terdiri atas atom-atom belerang, unsur emas terdiri atas atom-atom emas. Ya. Ini adalah contoh dari unsur dan lambangnya. Kamu perhatikan ya. Lihat, nama Indonesia kalsium. Nama latinnya kalsium, tapi penulisannya C ya. Sehingga lambangnya menjadi Ca. Kalau kamu lihat, ini lambang daripada unsur-unsur ini diambil dari huruf awal nama latinnya. Ya. Tembaga, kita kenal di Indonesia tembaga, di latinnya namanya cuprum, simbolnya Ce. Besi, nama latinnya ferrum, itu lambangnya Fe, natrium, kebetulan sama ya, lambangnya Na, timbal atau plumbum, lambangnya Tb, timah atau stanum, lambangnya Sm. Ini adalah contoh dari unsur logam. Kemudian ini contoh unsur non-logam. Non-logam contohnya oksigen, simbolnya O, hidrogen simbolnya H, karbon simbolnya C, belerang, simbolnya S, dari sulfurnya ya, fosfor, fosforus P, nitrogen N, iodium I. Ya. Selanjutnya, unsur-unsur di alam itu disusun dalam sistem periodik unsur. Ya. Ini disusun berdasarkan dari kemiripan daripada sifat-sifat unsur tersebut. Jadi sifat-sifat yang mirip itu digolongkan dalam satu kolom. Ini ada kolom ini 1A dari atas ke bawah, ini ada 2A, lalu di tengah-tengah ada B, ini ada 3A sampai 8A. Ya, kalau kamu lihat, ini lihat warnanya ya. Yang biru ini semua adalah logam. Dengan yang di bawah ini yang putih, ini semua adalah logam. Ini adalah logam buatan. Ya. Ini yang kuning. Yang kuning adalah non logam. Yang kuning agak gelap ini adalah semi logam atau metaloid. Jadi kamu diharapkan dapat menghafal lambang-lambang daripada unsur dan namanya. Ya. Dan juga jenisnya, apakah dia logam, semi logam, atau non logam. Cara pemberian nama unsur menurut Berzelius, yang pertama, setiap unsur yang terdiri atas satu huruf ditulis dengan huruf besar dari awal nama latinnya. Ya. Yang kedua, unsur yang terdiri atas dua huruf ditulis awalnya huruf besar dan diikuti dengan huruf kecil. Ya. Oke, kita mau lihat dulu perbedaan antara unsur logam dan non-logam. Unsur logam itu sudah pasti wujudnya padat, sedangkan non-logam ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas. Yang kedua, logam itu dapat ditempa atau dapat dibentuk atau dapat diregangkan. Sedangkan non-logam itu bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Yang ketiga, logam itu bersifat konduktor listrik dan panas. Artinya dapat menghantarkan panas dan menghantarkan listrik. Sedangkan non-logam itu bersifat non-konduktor atau tidak dapat menghantarkan arus listrik. Oke, yang selanjutnya bagian B, senyawa. Senyawa itu adalah zat tunggal atau zat murni yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Contohnya air. Air itu dapat diuraikan menjadi hidrogen dan oksigen. Garam dapur juga ya, tersusun atas natrium dan klorin. Gula tebu atau sukrosa itu tersusun atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Ya, ini kalau kamu lihat nih, gambar dari molekul air atau H2O. Ya, H2O tersusun atas dua unsur hidrogen, ini ya, dua unsur hidrogen dan satu unsur oksigen. Ya.
Kemudian yang ketiga campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Contoh campuran di alam adalah udara. Ya, udara kita kenal itu adalah campuran dari berbagai macam gas. Air sungai juga merupakan campuran, batu-batuan juga merupakan campuran, atau coklat dan sebagainya. Makanan-makanan yang mengandung berbagai macam senyawa itu adalah tergolong campuran. Ini campuran homogen itu adalah campuran yang serba sama. Campuran homogen ini contohnya larutan ya, larutan. Misalnya larutan gula. Ketika kita melarutkan gula dalam air seperti ini, maka gula akan larut di dalam air sehingga terbentuk larutan. Itulah yang disebut dengan campuran homogen. Sedangkan kalau campuran heterogen itu adalah campuran yang dapat dibedakan, ya, masih dapat dilihat. Misalnya campuran pasir dan air itu kita bisa lihat itu, oh ini airnya, ini pasirnya, begitu. Itu campuran heterogen. Contoh yang berikutnya adalah ini ada gambar campuran minyak dengan air. Ya, kita lihat, oh ini campuran, dapat dilihat nih airnya, ini minyaknya, gitu. Jadi ini adalah disebut sebagai campuran heterogen. Oke. Sekarang kita mau lihat dulu perbedaannya ya, perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Kalau unsur itu tidak dapat diuraikan, senyawa dapat diuraikan, campuran juga dapat diuraikan. Kalau unsur tadi terdiri atas satu jenis atom. Ya. Tadi kan udah bilang kalau dia unsur natrium, maka terdiri atas atom-atom natrium. Itu maksudnya ya. Kalau yang senyawa ini tersusun atas dua jenis atom atau lebih. Demikian juga campuran terdiri atas dua jenis atom atau molekul atau lebih. Lalu senyawa itu perbandingan massa zat penyusunnya tetap. Ya, sedangkan campuran perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Ya, itu perbedaan sifat antara unsur, senyawa, dan campuran. Oke, sekarang kita lihat dulu soalnya ya. Perhatikan unsur berikut. Tentukan nama dan termasuk unsur apakah unsur tersebut dan apakah dia logam, non-logam, atau semi logam. Ini yang A, Mg. Ini namanya adalah magnesium. Ya, tergolong logam. Ini Mn, mangan, tergolong logam. Ini fosfor, non logam. Ini S, sulfur, non logam atau belerang tadi ya. B, boron. Boron itu tergolong dalam semi logam atau metaloid ya. Ini F, natrium. Natrium itu adalah logam. Ca itu adalah kalsium, adalah logam. C, karbon adalah non logam. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kamu bisa memahaminya dan tetap semangat belajar.